Shalom, selamat pagi. Sekali lagi titipan saya buat setiap kita jemaat untuk doa melalui kartu doa itu. Terutama yang sudah secara praktis, yang biasa datang beribadah, duduk di sebelah kanan atau kiri saudara, atau mungkin di belakang saudara, tolong perhatikan ini. Untuk apa? Diapakan? Didoakan, ya. Didoakan, ya, supaya sungguh-sungguh kuasa Tuhan bekerja untuk mereka. Ya, biasakan untuk memberi perhatian pada yang lain. Sekali lagi, kartu doa masih terus harus kita lakukan sampai nanti Tuhan memberikan perintah-perintah yang lain apa yang harus kita lakukan. Puji Tuhan, saudara, kita sudah memasuki bulan ke-11 di tahun 2013 ini. Bila kita semakin sungguh-sungguh memiliki keterbukaan di hadapan Tuhan, kerinduan yang lebih lagi untuk kita secara jujur mengetahui ada di mana kita sekarang, ada pada tingkat berapa kita sekarang. Kalau sekolah itu kita tahu kita sekarang ada di kelas mana, ya, di kelas mana. Apakah kita masih ngendon di satu kelas yang sama, adakah kita sudah maju naik pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Amin. Mari sekarang kita buka firman Tuhan dari 2 Petrus pasal yang pertama. Mendukung atau lebih menjelaskan firman Tuhan dalam pengajaran pada hari Jumat kemarin. Pada hari Jumat kemarin saya melanjutkan tentang penyesatan. Yang puncaknya adalah bahwa dunia akan menghadapi, gereja Tuhan akan menghadapi, bahkan sudah mulai menghadapi apa yang disebut dengan gerakan anti-Kristus. Kita tidak lagi perlu berdebat kapan terjadinya karena sudah ada di tengah-tengah kita. Tetapi seperti apa yang akan dilakukan sudah jelas firman-Nya mengajarkan. Paling tidak nanti akan menuju kepada 3 hal. Yang pertama adalah menyatunya agama. Menyatunya agama tetapi bukan agama yang akan tunduk kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Satu religius, satu kesatuan agama. Yang kedua adalah kesatuan dalam tatanan ekonomi. Ya, manusia tidak akan lagi dapat berjual beli kalau tidak ada tanda itu, yaitu 666. Dan semua tentang hal itu sudah ada di tengah-tengah kita. Pemasangan chip sedang dipersiapkan. Bagaimana sikap orang Kristen menghadapi gerakan antikristus ini? Bagaimana kita bisa luput? Bagaimana kita bisa menghadapi semuanya itu? Supaya tidak ada penyangkalan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dalam pengajaran yang saya sampaikan kemarin, yang terpenting sekarang adalah, karena kita akan mengetahui bahwa dari mana datangnya antikris itu, dari mana datangnya penyesatan itu, ternyata datangnya bukan dari luar, tapi datangnya dari dalam. Siapa pertama-tama yang disebutkan sebagai kelompok antikristus adalah mereka yang mengaku Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh sebagai orang Kristen. Tidak ada kesungguhan hati di dalam beribadah kepada Tuhan Yesus. Tidak ada kesungguhan hati di dalam mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Tidak ada kesungguhan hati sebagai pelaku firman Tuhan. Separuh hati alias abu-abu. Pada saat senang melakukan firman, pada kebanyakan waktu tidak melakukan firman. Ketika melakukan firman, ada profitnya, ada untungnya, ada pujian bagi dirinya, dia melakukannya. Tapi dalam rata-rata kehidupannya, dia tidak mau melakukannya. Bahkan bukan hanya sebagai jemaat, tetapi sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kalau tidak ada sungguh-sungguh, maka dia adalah kelompok pertama yang disebut sebagai antikristus. Maka melanjutkan menjelaskan sungguh-sungguh. Saya ajak saudara untuk membaca 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 15.
panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, perhatikan baik-baik. Saya ulang, sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, terus-menerus memancar, seperti api yang tidak kunjung padam, seperti mata air yang tidak pernah kering. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, tidak boleh sebagian, tapi semuanya. Ada 7 unsur yang kita baca tadi. Ya. Semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Katakan amin. Sekali lagi amin. Sekali lagi amin. Berikan tepuk tangan. Mengapa saya sajak saudara untuk berkata amin sampai 3 kali? Kalau saudara mau sungguh-sungguh merenungkan tentang firman Allah ini, disinilah rahasia keberhasilan kita. Sebagai umat Tuhan yang sudah dipanggil, yang sudah dikuduskan, yang diberikan label sebagai orang-orang kudus Allah, yang sudah diperkaya dalam segala sesuatu, dapat mengakhiri pertandingan iman kita dengan sempurna. Ini penting. Nggak bisa main-main. Saudara, saya tadi pagi berdoa minta Roh Tuhan membimbing mulut bibir saya untuk membaca firman Tuhan ini. Supaya pertama bacaan ini tidak hanya sekedar engkau dengar dengan telinga jasmani ini, tapi langsung masuk sum-sum yang paling dalam untuk mengubah kehidupan saudara dan saya, supaya benar apa yang direncanakan Tuhan terjadi atas hidup ini.
Gak main-main, apalagi Tuhan meneguhkan pembacaan firman Tuhan ini, yaitu pada kisaran, pada konteks, pada masa di mana kita sungguh-sungguh harus mempersiapkan akan gerakan antikristus yang semakin marak di antara kita. Maka tidak ada resep yang lain kecuali saudara yang sudah punya modal iman. Dikatakan di sana tadi, imanmu harus ditambahkan dengan kebajikan. Saudara yang sudah menambahkan dengan kebajikan pada imanmu, itu harus ditambahkan dengan pengetahuan. Saudara yang suka mendengar firman Allah, belajar, baca buku, ikut pengajaran, ikut DSBC, ikut seminar ini, ikut seminar itu, bagus. Tetapi itu semua harus ditambahkan dengan penguasaan diri. Saudara yang sudah dikenal sebagai orang yang mampu menyatakan kepada dunia adanya buah roh. Salah satunya itu penguasaan diri. Itu pun harus ditambahkan dengan ketekunan. Katakan amin. Boleh tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita Yesus. Dan kalau saudara sudah didapati dan dikatakan oleh orang, bahkan Tuhan sendiri telah mendapati saudara sebagai orang yang tekun. Orang yang tekun pasti akan memperoleh upahnya. Itu pun harus ditambahkan dengan kesalehan. Diperingatkan bagian yang ketujuh, kalaupun kita sudah disebutkan orang, diakui oleh orang sekitar kita, dan bahkan banyak masyarakat mengetahui saudara dan saya adalah orang yang saleh, harus ditambahkan dengan kasih. Kalau saudara sudah disebutkan orang sebagai orang yang suka membantu saudara seiman, saudara harus bisa membantu dan menyatakan kasih kepada semua orang. Mari tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang harus kita renungkan. Agar korban Yesus di atas kayu salib itu tidak sia-sia. Agar apa yang dilakukan Yesus dengan meninggalkan sorga mulia, bahkan dia yang Allah rela menjadi sama dengan manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba, menderita dan mati di atas kayu salib untuk menebus hidup saudara dan saya, menguduskan saudara di labelnya saudara sebagai orang-orang kudus Allah, milik kepunyaan Allah, supaya semuanya tidak menjadi sia-sia, karena saudara dan saya dipanggil, dipilih oleh karena otoritas Allah, oleh karena kuasa Allah sendiri. Amin. Dia tidak pernah memilih saudara karena bisikan. Ya, kalau saya kan seringkali dibisik, Pak, itu saya perhatikan Pak, sudah cukup lama Pak beribadah di sini dengan setia Pak. Apa enggak waktunya diangkat jadi diaken Pak? Oh, kan dibisiki saya. Gitu. Tapi Tuhan tidak pernah mendapat bisikan siapapun untuk memilih panjenengan, memilih saudara. Tidak ada bisikan dari yang lain. Dia berotoritas, dia memilih saudara dan saya untuk dijadikan milik kepunyaannya. Katakan amin, berbahagialah saudara menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tapi catatan berikutnya, Tuhan mau apa yang dimilikinya. Dia, saudara dan saya adalah orang-orang yang sungguh membanggakan Tuhan sebagai pemilik. Amin. Menjadi alatnya, menjadi representasinya, menjadi saksinya. Ini yang Tuhan mau. Makanya dikatakan dalam pembacaan ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib itu. Yang tidak didapati di dunia, tetapi yang hanya dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita itu. Apa yang dipakai untuk memanggil saudara, kriterianya tidak ada dalam dunia ini. Tapi kriterianya yang punya hanya Yesus saja.
Sadari hal ini dan sekali lagi katakan amin dan berikan sorak-sorai bangga atas apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan ketika memilih saudara, tidak ada yang membisiki dia. Saya ingin ngajak saudara betapa hebatnya Tuhan kita Yesus, betapa luar biasanya saudara. Nggak ada yang kirim SMS kepada Yesus, Yesus tolong tuh. Nggak ada. Semua berdasarkan kuasa, otoritas, dan kasih karunia-Nya. Mari tepuk tangan lagi yang lebih meriah bagi Tuhan. Maka hargakanlah panggilan itu. Hargakanlah pemilihan Tuhan atas setiap saudara. Dengan demikian ketika saudara menghargai akan panggilan Tuhan, pemilihan Tuhan, dan kepemilikan Tuhan atas hidup saudara, saudara akan sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan saudara pasti juga akan punya kerinduan supaya saudaramu, supaya orang tuamu, mertuamu yang belum dipilih, saya percaya sudah punya beban untuk berdoa meminta kepada Tuhan. Berdoa saja. Tidak mengajukan kriteria. Tuhan mengajukan kriteria itu begini. Tuhan dia orang baik loh Tuhan. Dia suka menolong Tuhan. Dia setiap tahun Tuhan selalu menyisihkan hartanya untuk dibagi-bagikan Tuhan. Tolong Tuhan, pilihin dia. Bukan itu. Tuhan akan tetap mengatakan, pilih orang tak pilih. Tergantung Eke. Amin. Jadi maksud saya kalau sekarang saudara sudah dipilih, betapa hebatnya saudara di mata Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini yang coba Tuhan melalui apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk saya ungkapkan kepada saudara. Karena dasarnya cuman kuasanya. Dasar pemilihannya adalah cuman otoritasnya. Dasar pemilihannya adalah karena kasihnya saja memilih saudara dan saya ini. Amin. Dan lebih dari itu kemudian berikutnya. Dia menganugerahkan kepada saudara dan saya segala sesuatu yang berguna. Saya baca ayat itu. Berguna. Untuk hidup saleh. Jadi kalau saudara diberi mobil baru. Sudah ngerti ayat ini? Segala sesuatu diberikan yang berguna. Gak baca. Lah kok gambarku kayak. Segala sesuatu yang berguna untuk apa? Kalau saudara diberi mobil untuk apa? Untuk apa? Untuk hidup yang semakin rajin datang ibadahnya. Kok malah repot cuci mobil terus? Telat datang ke gereja gara-gara mobilnya kotor. Tidak memperhatikan bagaimana hatinya yang masih kotor. Kalau saudara diberkati rumah baru, saudara juga harus mempergunakannya untuk hidup yang saleh di rumah terbuka untuk mesbah keluarga. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Saudara diperkaya dengan keuangan yang limpah harus dipakai, digunakan untuk hidup saleh. Bukan salehudin. Tapi untuk saleh hidup di hadapan Tuhan. Sebentar, renungkan. Apa yang timbul dalam hatimu sekarang? Apa yang Roh Kudus katakan sekarang ini? Mendengar kalimat firman ini. Saya percaya kita tertembelak. Kalau saudara benar-benar membuka hati. Untuk supaya Roh Kudus berbicara kepada kita. Amin. Saya baca ulang. Dia yang memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita. Memberi itu, menganugerahkan itu lebih daripada menganugerahkan. Kalau memberi itu adalah saya memberi Pak Har, karena Pak Har itu baik pada saya, karena Pak Har itu luar biasa pada saya, lalu selalu hormat begini seperti orang Jepang. Maka saya beri sesuatu. Tapi kalau anugerah itu bedanya apa? Mungkin manusia nggak senang sama Pak Har, tapi Tuhan tetap memberkati Pak Har. Berikan tepuk tangan. Saudara sendiri merasa tidak layak untuk mendapatkan segala sesuatu dari Tuhan, tapi Tuhan tetap memberikan kepada saudara berkat, pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya. Itu anugerah.
Berikan tepuk tangan, haleluya. Dia memberikan pada saudara anugerah keselamatan bukan karena perbuatan baikmu. Amin. Itu bedanya memberi dan anugerah. Dianugerahkannya kepada kita segala sesuatu yang berguna. Jadi kalau mungkin baju bagus, mobil bagus, rumah bagus, ya bukan saja rupiah yang dimilikinya, tapi juga dolar, euro. Waduh, euro hari ini 15.000. Tidak masalah. Amin. Apa saja dah. Mungkin emas perakmu. Saudara kalau membaca kitab Perjanjian Lama, saudara akan tahu bahwa mereka dari sejak dulu zaman Perjanjian Lama suka menyimpan emas perak. Tapi pada saat mendengar ada pembangunan bait Allah, maka mereka mengeluarkan dari berkas-berkasnya emas dan perak untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Yang berguna untuk hidup saleh. Untuk hidup saleh. Dan itu dilakukan oleh karena pengenalan kita akan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, jangan salah gunakan berkat Tuhan. Saudara diberi pengetahuan, diberi gelar, diberi kedudukan, diberikan jabatan, jangan disalahgunakan. Diberikan kewenangan, jangan disalahgunakan. Kalau saudara diberikan jabatan, kewenangan, otoritas, menjadi direktur utama, ya, dari satu perusahaan, katakan, maka hendaknya itu jangan sampai menyalahgunakan wewenang. Tapi kalau itu dipergunakan untuk, Tuhan mau hanya itu dipergunakan untuk hidup yang saleh. Amin. Ingatkan kanan kirimu, ilingo. Haleluya. Ingat. Karena apa yang ada materimu tidak pernah dibawa untuk dalam kematian, tidak dibawa. Eling, cablek. Ya, mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang berikutnya saudara di sana dikatakan ayat yang ke-3b dan juga 4, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Yang berikutnya bukan saja dia menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Tuhan. Tetapi berikutnya adalah dipanggilnya saudara, dipilihnya saudara, diselamatkannya saudara, untuk saudara dan saya ditempatkannya pada tempat yang istimewa. Katakan amin. Berikan kembali tepuk tanganmu, haleluya. Tanpa tempat yang istimewa, tanpa penyebutan yang istimewa, mustahil saudara akan memperoleh janji-janji yang berharga itu. Tidak bisa. Nggak bisa. Nggak akan dapat. Maka itu saya berani mengatakan tidak semua orang percaya yang mendapatkan janji Allah. Saya berani katakan itu. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh, saudara sudah ditempatkan di tempat kudus. Tuhan Yesus lagi pergi, mungkin manggil yang lain, suruh masuk kubangan lagi. Begitu Tuhan Yesus datang, Yesus enggak ada, masuk kubangan lagi. Artinya berbuat dosa. Sudah ditempatkan di tempat kudus itu loh. Orang kerasan. Katanya enggak ada AC-nya. Makanya orang Jerman mengatakan apa? Opo ora kebangetan. Saya ingin meneguhkan saudara, saudara ini mah hebat di hadapan Tuhan. Istimewa di hadapan Tuhan. Karena hanya orang-orang yang sudah dikuduskan, dibenarkan oleh Tuhan, yang bisa menghampiri tahta kasih karunia, yang bisa naik ke gunung rumah Tuhan. Berikan tepuk tangan lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Maka jangan lagi turun gunung, saudara. Udah ditempatkan di Gunung Sion, maka turun lagi. Ingin lihat mau ke Pasar Kremping. Mau lihat pasar apa itu yang di Ijen biasanya?
tempo dulu. Turun gunung lagi. Walah kok lasik kedonyan. Ya, saya ingin katakan, meneguhkan saudara, oh saudara itu untuk dipanggil, dipilih untuk ditempatkan pada tempat yang istimewa, untuk memperoleh janji-janji yang berharga. Sekali lagi katakan amin, dan sekali lagi berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang ditempatkan pada tempat yang istimewa, yang berhak untuk mendapat bagian daripada janji-janji Allah yang berharga itu adalah saudara yang disebut sebagai manusia baru yang luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Amin. Saya baca ulang ayat itu, ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian. Nah kalau tempatnya di luar masa bisa mengambil di dalam? Masuk dulu dong ke dalam, betul? Baru bisa ambil bagian. Di luar sana nggak bisa ngambil roti perjamuan ini. Tapi saudara yang sudah masuk ke dalam baru dapat mengambil bagian. Amin. Itu sederhananya. Maka saya sangat mau meneguhkan saudara bahwa saudara ini orang hebat. Yang diistimewakan Tuhan. Bukan saja dalam segala keberadaan saudara di mana saudara ada. Tapi Tuhan sudah memberikan tempat itu. Ingat gambaran yang dilakukan Tuhan pada perjanjian lama. Ketika Allah menurunkan tulah di Mesir. Maka umatnya ditempatkan di tempat yang disebut dengan Goshen. Sehingga siapa yang berada di sana luput dari tulah itu. Dan bahkan saudara bukan hanya luput dari hawa nafsu dunia. Tapi saudara berhak untuk mendapat bagian dari kodrat ilahi Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang luar biasa. Dan luput dari hawa nafsu dunia. Yang membinasakan dunia. Luput. Maka ini disadari saudara bahwa saudara ini adalah orang yang dipanggil berdasarkan kuasanya, berdasarkan keputusannya, berdasarkan otoritasnya, bukan berdasarkan bisikan orang lain, tidak ada. Itu hak prerogatif Tuhan. Ya. Dan untuk diberikan anugerah segala sesuatu yang berguna, yang berikut yang kedua. Yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Tuhan. Dan kemudian ditempatkannya saudara di tempat yang istimewa. Supaya dengan demikian saudara punya hak untuk mengambil bagian, ngicipi. Paling tidak. Janji-janji yang mulia dan sangat besar itu. Sekali lagi berikan sorak-sorai saudara. Nah, lalu pertanyaannya sekarang pada intinya, bagaimana saudara dan saya tetap berada pada tempat itu dan tetap punya hak untuk mendapatkan bagian daripada hak-hak atau janji-janji Allah itu, baik ketika kita ada dalam dunia maupun terlebih untuk masuk dalam kerajaan kekal. Sekali lagi saya ulang, untuk masuk dalam kerajaan kekal, bagaimana? Kita yang sudah dikeluarkan dari dunia ini, kita disebutkan eklesia, ditempatkan pada tempat yang khusus, dilabel. Seperti sapi-sapi yang mau dikirim ke Jakarta, pokoknya sih disempel, cus. Amin. Ono stempel. Untuk dibawa ke Jakarta, untuk di... Saudara distempel bukan untuk dibeleh. Tapi distempel oleh Tuhan untuk supaya setiap dunia akan membaca stempelnya. Orang-orang kudus Allah, orang-orang kudus Allah yang disiapkan untuk masuk dalam kerajaan kekal. Amin. Sorak-sorai yang lebih dahsyat buat Tuhan kita. Maka untuk itu supaya kita tetap di tempatnya dan mendapatkan hak itu, maka saudara kan sudah diberikan modal. Modalnya adalah IMAN. Katakan apa? IMAN. Dibaca? Senang. Saya menangkap dalam roh saya. Saudara menangkap sepenuhnya. Apa firman Tuhan ini? Mari berikan tepuk tangan. Saudara, tapi sebelum itu saya akan kembali
Apa pesan Tuhan ketika saya duduk di sana? Ini penampian anakku. Ini penampian. Tapi masih ada kasih karunia-Ku padamu. Ya Tuhan. Doakan mereka. Nah ini serius, karena apa? Bisikan atau roh berbicara apa? Sudi, ini penampian. Maksudnya memberitahu pada saya jangan gelo. Kalau terjadi pengurangan. Dan itu memang bukan manusiawi, itu alkitabiah. Loh, ya saya tambahin loh. Jadi saya ingin mengatakan saudara yang tetap tinggal dan beribadah, bahkan semakin rajin, berbahagialah saudara. Anugerah Tuhan, roh Allah tetap menyertai, memberkati, membimbing saudara. Tepuk tangannya yang lebih meriah buat Tuhan Yesus. Ingat loh. Gitu, ya Tuhan. Saya tadi oleh pertolongan Roh Kudus diberi roh penguasaan diri. Tapi jujur saya gelisah duduk tadi. Ketika Tuhan mengatakan ini penampian, Sudi. Kamu ingat apa yang kamu ajarkan hari Jumat pada pengajaran itu. Waktu itu saya mengajar begini. Saya waktu itu belajar, saya baca semua persiapan materi antikris. Ya, beberapa hari. Oh good, bagus. Itu semua pasti terjadi. Antikris itu sudah ada di tengah-tengah kamu. Ya, aniaya itu akan terjadi, penderitaan itu akan terjadi. Tapi yang lebih penting ingatkan umatku, domba-dombaku, milik kepunyaanku. Di mana mereka sekarang? Pada titik mana kekristenan mereka sekarang? Amin. Maka kemudian catatan pertama saya pada waktu kemarin hari Jumat mengajar, saya membuat garis lain itu. Bahwa saya katakan percaya, terima Yesus, bagus. Beroleh pengampunan, bagus. Tapi Kristen tidak cukup berhenti sampai di sana. Tetapi harus terus bergerak. Amin. Untuk kita ibadah. Kalaupun sudah ibadahnya hebat. Sampai 1 jam sebelum ibadah mulai sudah hadir. Dan bahkan bawa kursi sendiri. Aduh, pora hebat kalau sudah gitu. Bawa rekaman sendiri, lu coba toh. Kalaupun itu dilakukan, belum. Tuhan masih bawa saudara untuk terus lagi. Dia pernah berkata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Amin. Kalaupun sudah sampai kepada pelayanan saudaraku yang dikasih Tuhan, nggak cukup. Ternyata pelayanannya untuk kepentingannya. Aku melayani supaya aku bisa beli susu. Aku melayani supaya aku bisa makan. Aku melayani supaya artinya datang pelayanan, ibadah. Supaya aku dengan firman Tuhan, dengan ibadah, dengan pelayanan mengejar berkat. Itu salah. Percaya berkat mengejar saudara. Percaya. Berikan tepuk tangan. Saya bersyukur ketika Tuhan mengatakan, karena apa penampian? Oh, sebagai gembala aku tidak terima. Tuhan, jangan ada yang ditampi di sini. Sekalipun doa saya, Tuhan, sejumlah jemaat yang kau percayakan kepadaku, tidak seorang pun yang tertinggal. Semuanya selamat, diangkat Tuhan ke awan-awan permai. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Itu kerinduan saya sebagai gembala. Maka jangan heran kalau saya harus berulang-ulang menyampaikan. Seperti firman yang kita baca di sini. Itu pun berulang-ulang ayat 12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sehingga gak cukup pelayanan dianggapnya sudah mentok supaya sudah dianggap superior di hadapan Tuhan. No. Matius 7 ayat 21-23 akan berlaku untuk menampi saudara. Dan saya hamba-hamba Tuhan. Siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Enyahlah kamu si pembuat kejahatan. Wow. Ya. Maka sudah tayangkan mas. Lagi saya akan selesaikan. Ya ini mas ringkas. Kapan nanti akan saya berikan detailnya. Ya harus mempersembahkan.
bagi Tuhan. Roma 12 ayat 1 harus digenapi. Kita harus jadi pelaku firman agar jangan ditolak. Terus itu masih banyak. Dari persembahan hidup sampai mempelai Kristus masih banyak harus kita kerjakan. Ya. Kemudian akhirnya jadilah mempelai Kristus. Tak bercacat celah atau kerut ataupun yang serupa itu. Begitu melihat saudara, wow, banggalah mempelai pria surgawi itu. Diangkat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Maka untuk itu saya selesaikan saudaraku. Maka saudara yang sudah punya modal iman, tambahkan dengan kebajikan. Kebajikan itu apa? Virtu. Kepribadian yang baik. Saya ulangi, kebajikan itu kepribadian yang baik. Bukan baik, baik. Di atas rata-rata. Katakan amin. Ya, anak saya Mia di Jakarta jadi general manager dari satu perusahaan namanya Virtu. Dia mengajarkan sekolah kepribadian. Nah, sekarang dipanggil kemana-mana. Ya, ke Manado, ke Bali, kemana-mana. Kapan tuh ke Singapura. Ya, untuk hal ini. Modalnya yang diajarkan firman Tuhan. Bukan yang lain. Dia bukan seorang motivator. Sebutan yang seringkali disebut di luar. Tapi dia sedang mengajarkan tentang virtu. Kepribadian yang baik. Amin. Kalau itu sudah kita dapati. Artinya tanpa kepribadian yang baik. Maka menjadi tidak ada rasa haus, tidak ada rasa lapar. Untuk kita akan menambahkan kehidupan kita dengan pengetahuan. Nggak ada keinginan untuk belajar lebih. Nggak ada keinginan untuk tahu lebih. Nggak ada keinginan. Mentok, wis cukup. Wah, kayak Pak Sudi nek khotbah ki dua banget tak. Ya toh? Wah, di TV ya bisa lihat, di radio ya bisa dengar. Nggak ada keinginan untuk masuk di pengajaran. Untuk belajar banyak-banyak buku. Tapi kalau saudara sudah punya iman, sudah ditambahkan dengan virtu, dengan kebajikan, saudara harus menambahkan itu dengan pengetahuan. Karena apa yang kita ketahui itu cuma sekeping surga. Mungkin setitik surga. Amin. Ya, itu secuil ujung kuku saja. Harus ditambahkan dengan pengetahuan. Katakan amin. Ya, supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang berkualitas. Tetapi dititipkan di sana yang dimaksud pengetahuan itu apalagi kemudian digandeng dengan penguasaan diri, tidak sombong. Wah, saya ini teolog. Artinya kalaupun kita sudah berpengetahuan, baca Alkitab sudah beberapa kali dan sudah dapat gelar itu, Tuhan menitipkan supaya ditambahkan dengan penguasaan diri supaya tidak sombong, buah Roh Kudus semakin nampak dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan yang baik. Punya passion, punya kepekaan untuk kepentingan pribadi ditahan, untuk kepentingan orang lain digerakkan, dikerjakan. Passion. Ada perhatian, ada kepedulian, ada kemauan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nahan untuk kepentingan dewek. Sudah tahu kepentingan dewek? Itu lebih beken dari kepentingan pribadi, gitu. Kepentingan dewek ditahan-tahan. Enggak, aku engkau wae. Biar yang lain dulu. Amin. Haleluya. Ya. Jadi setelah itu penguasaan diri harus ditambahkan lagi dengan ketekunan. Penguasaan diri cuma pada saat belum gajian. Tapi begitu gajian, waduh belanja. Enggak ada penguasaan diri. Ya, meskipun tanggal awal sampai tanggal akhir tetap kita tekun dalam penguasaan diri. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Artinya kalau saudara sudah bisa menguasai diri dengan baik, bukan kolo-kolo, bukan kadang-kadang, tapi seterusnya melalui apa? Perlu ketekunan. Terus begitu. Maka disinilah saatnya engkau akan menerima upah. Disinilah saatnya berkat yang dari Tuhan akan dilimpahkan. Inilah saatnya langit di atasmu terbuka. Baik itu rohani maupun jasmani diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Lalu ada yang bertanya kepada saya seperti ini, Pak, belum sampai ketekunan saya sudah diberkati. Saya ingin katakan ada dua macam berkat. Ada berkat yang disediakan dunia oleh karena hawa nafsunya, tapi ada berkat yang sama, mobil yang sama, rumah yang sama, barang yang sama, tapi sama sekali yang kedua ini datang dari Tuhan. Kalau datang dari Tuhan, mendatangkan keselamatan. Berikan sorak-sorai, haleluya. Bukan oleh karena kepiawaianmu, bukan oleh karena kehebatanmu bisa mendapatkan berkat itu. Selama saya melayani, saya mendapat berkat bukan oleh karena kepiawaian saya. Tapi saya merasa bahwa itulah memang buah yang bisa saya nikmati. Amin. Maka saya tidak pernah mengejar berkat. Saya mengejar pengenalan akan Tuhan. Berkat biar saja di belakangku. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Itu salah satu bentuk penguasaan diri. Ya, tetapi harus ada terus menerus. Dan setelah tekun-tekun, oke, bagus. Kesalehan. Tambahkan kesalehan. Ya, segala sesuatu. Kesalehan itu artinya apa? Hidup di jalan yang benar. Hidup seperti sebagaimana firman mengajar kita. Hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Itu kesalehan. Dan terakhir, hiduplah dalam kasih. Maka kalau semuanya itu ada, ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Nggak bisa main-main, nggak bisa kadang-kadang, nggak bisa kolo-kolo. Tapi sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin apa? Teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara disakiti oleh teman segereja, oleh dirugikan oleh teman segereja. Engkau tetap beribadah, engkau tetap mengasihi Tuhan, engkau tetap melayani Tuhan. Berikan tepuk tanganmu. Kalaupun engkau tersandung, engkau mendapatkan masalah oleh karena gembalamu sendiri, engkau tidak akan tersandung. Tetap beribadah, tetap melayani Tuhan. Berikan tepuk tanganmu. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Semua katakan amin dan katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mendapatkannya. Amin.